가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 더럽혀진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right bad vision is game판이 바른 후는 없이 bad vision on my mind you made it match 싹 다니네 땜반 날 check 가방 안에 매체로 누비나 blog 안에 boss right backpacker 지가방 안엔 굳은 다짐이 the Oke, kita akan melakukan podcast nih. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi Demokrasi. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap kritis. Saya Desi Mahesari dan bareng teman saya yaitu Erina Lestari. Dia seorang mahasiswi Winsus Riau guys. Kita bakalan ngobrol soal topik yang serius tapi deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yaitu tentang demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realita. Nah bener nih guys, jadi demokrasi itu kan katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Tapi gimana sih praktiknya di Indonesia kalau kita benar-benar hidup dalam sistem yang demokratis atau cuman ikutan formalitas aja ya? Itu. Nah, jadi kita bakal bahas itu semua Rin. Mulai dari idealisme dalam konstitusi sampai realitanya di lapangan. Dari pemilu, politik uang, sampai hukum yang gak adil. Oh, jadi kita akan membahas itu ya? Kita harus bahas tuntas semua hari ini. Siap. Oke, jadi kita mulai dari yang idealnya dulu ya, biar ada pembandingnya nanti. Oke, kalau kita baca Undang-Undang 1945, demokrasi Indonesia itu harusnya kayak gimana sih, Rin? Jadi gini ya. Jadi gini Des, secara umum kan kita menganut demokrasi konstitusional ya. Jadi artinya rakyat memang pemilik kekuasaan tertinggi, kekuasaan itu dijalankan sesuai hukum. Nah, jadi di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 jelas sekali berkata bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi gitu Des. Oke. Jadi Des, demokrasi itu kan nggak sebebas-bebasnya ya, tapi diatur oleh konstitusi. Kayak ada pemilu, ada perlindungan hak asasi, ada kebebasan pers, dan ada pemisahan kekuasaan. Semuanya itu saling mengontrol satu sama lain. Oh iya. Jangan lupa juga Rin, di Pancasila juga ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh jadi gitu. Jadi memang ada semangat musyawarah, bukan cuma voting-votingan aja. Bener juga tuh Des. Bung Hatta juga pernah bilang ya Des, kalau demokrasi kita itu harus punya nilai kepribadian bangsa. Jadi nggak nyontek bulat-bulat demokrasi barat, harus disesuaikan lah. Iya benar sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas topik yang lain, yaitu tentang Oke, itu tadi teori idealnya ya guys. Tapi realita atau kenyataannya gimana? Misalnya nih, dalam pemilu, rakyat beneran berdaulat nggak sih? Iya juga ya Des. Menurut pribadi saya ya, kalau kita lihat pemilu, kadang kan yang terjadi tuh justru malah jual beli suara kan ya. Iya benar. Nah, politik uang itu kan udah kayak budaya, udah Bener jadi banget. budaya kita dari dulu kan. Kata Burhanuddin Muhtadi di dalam bukunya itu, dia bilang gini, banyak pemilih menganggap wajar dikasih uang sebelum nyoblos. Terus tuh yang bisa nyalon tuh seringkali bukan karena dia punya gagasan atau rekam jejak yang baik, tapi karena dia punya logistik. Dan pada akhirnya yang menang itu bukan yang terbaik, tapi yang terkuat secara finansial. Atau bisa dibilang yang ngasih uang lah ya ke rakyatnya. Oh iya, jadi rakyat itu kelihatannya milih, tapi pilihan itu dibentuk oleh uang ya kan, popularitas, bahkan kadang politik identitas, bukan karena program atau visi ya kan. Nah bener juga tuh Des. Jadi ya, dan lebih bahayanya lagi, ada yang bilang kita ini udah masuk ke demokrasi oligarkis. Fedi Hadis menyebut kalau elit ekonomi dan politik udah mendominasi. Jadi demokrasi cuman prosedur, isinya tetap kuasa elit. Dan kita juga sering lihat wakil rakyat yang setelah terpilih malah cuek sama rakyat, ya kan? Iya bener juga tuh. Atau malah terlibat kasus korupsi. Demokrasi kita jadi kayak ritual tanpa makna ya.
Bener juga tuh Des. Lucu. Oke, sekarang kita masuk ke topik hukum. Demokrasi sehat itu pasti butuh sistem hukum yang adil. Tapi kenyataannya gimana sih? Gimana ya? Kenyataannya itu kayak banyak kasus yang nunjukin hukum kita belum netral. Misalnya nih, pelemahan KPK lewat revisi Undang-Undang tahun 2019. Terus pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE juga banyak dipakai buat membungkam kritik-kritik itu. Oke, terus apa lagi tuh? Ada tuh laporan ICW kontras sampai ICW yang waktu itu ya? Iya tuh, bener juga. Udah nunjukin tuh bahwa hukum kita masih condong ke penguasa. Oke. Dan itu bahaya ya kan, Din? Karena kalau hukum nggak adil, maka rakyat nggak punya perlindungan. Demokrasi jadi kehilangan ruhnya. Bener juga tuh ya, Des. Aduh. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir ini kayaknya ya. Iya, dengan semua tantangan tadi, apa sih harapan kamu? Diam. Nah, dengan semua tantangan tadi, apa sih Rin harapan kamu untuk demokrasi Indonesia ke depan? Harapan kita tuh ya. Jadi ya, demokrasi itu kan nggak bisa instan, tapi kita harus tetap optimis. Nah, jadi peran masyarakat sipil tuh penting banget. Aktivis, mahasiswa kayak kita gini nih, kan, media dan semua itu punya kontribusinya. Oke. Terus apa lagi nih, Rin? Nah nih ya, ini yang paling penting nih, rakyat jangan diem aja. Sohoge pernah bilang, yang paling berbahaya dalam hidup itu adalah mereka yang diem melihat ketidakadilan tuh di negara kita. Bener banget. Jadi kita harus tetap bersuara nih untuk negara. Oke, setuju banget. Aku setuju banget. Demokrasi bukan cuma tentang nyoblos, tapi juga soal ikut mengawasi dan meningkatkan. Demokrasi akan kuat kalau rakyatnya kritis dan peduli, ya kan, Rin? Nah, bener juga tuh. Oke, telah usai lah ya pembahasan kita ini. Jadi kesimpulannya ya pada pembahasan kita kali ini, demokrasi Indonesia punya pondasi hukum yang bagus, tapi praktiknya masih banyak yang bolong. Pemilu, hukum, dan kebijakan publik masih dikendalikan elit. Tapi nih ya Des, kita nggak boleh pesimis lah ya. Iya Perubahan bener tuh. itu mungkin asal kita semua mau ikut terlibat. Demokrasi itu bukan sistem sekali jadi, tapi proses yang harus terus-menerus diperjuangkan. Iya, betul. Oke, jadi terima kasih Rin sudah menjadi narasumber podcast Ngopi Demokrasi kali ini. Jangan lupa, untuk kalian guys, jangan lupa like, share, dan diskusiin topik ini bareng teman-teman kalian. Karena demokrasi butuh suara kita semua. Benar banget guys. Hidup Bye-bye. demokrasi Indonesia. Bye-bye. 가방안엔 굳은 다시 믿어 backpacker 우리는 backpackers Yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker